Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuseptianto, NRP 036 kelas 4 IPB, ingin mempresentasikan mengenai risiko kecelakaan kerja dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada jalan raya. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah definisi dan peraturan. Untuk definisi jalan raya sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Peraturan K3 di jalan raya. Hal ini diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang cara dan persyaratan laik fungsi jalan, dan juga Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan pendidikan jalan. Pembahasan selanjutnya yaitu resiko dan juga aspek pemicu. Resiko kecelakaan. Resiko yang pertama yaitu luka ringan meliputi luka lecet, trauma karena kejadian, dan sebagainya. Dan juga luka berat yaitu patah tulang hingga cacat fisik. Meninggal dunia di sini meninggal dunia baik di rumah sakit maupun di lokasi kejadian kecelakaan. Kemudian aspek pemicu kecelakaan di jalan raya di sini ada 5 aspek. Aspek yang pertama yaitu pengendara, penyebabnya kondisi fisik dan mental, sikap berkendara, keterampilan pengemudi, serta pengaruh alkohol. Yang kedua yaitu kendaraan, sistem pengereman yang buruk, kondisi ban yang buruk, sistem kemudi yang juga tidak berfungsi. Dan yang aspek pemicu yang ketiga yaitu faktor jalan, di mana faktor jalan ini seperti kondisi jalan yang buruk, fasilitas pejalan kaki yang kurang memadai, dan pencahayaan jalan yang kurang. Yang keempat faktor lingkungan seperti cuaca, kondisi alam ketika banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kondisi dan tindakan yang tidak aman seperti tidak memakai APD, pengguna jalan meremehkan rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai data penunjang. Data penunjang yang pertama. Jadi data penunjang yang saya dapatkan di sini dari Korlantas Polri mengenai data kecelakaan jalan raya pada tahun 2019 hingga 2020 seperti yang tertera pada grafik, yaitu total kecelakaan pada 2019 berwarna merah oren-orenan dan yang 2020 berwarna kecoklat-coklatan, yang mana setiap tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan terutama pada korban luka ringan. Kemudian data penunjang yang kedua, di sini berisi beberapa provinsi di Indonesia mengenai jumlah kecelakaan yang ada berdasarkan data dari Korlantas Polri pada tahun 2021. Nah, Jawa Timur ini merupakan provinsi dengan jumlah kecelakaan tertinggi, yaitu sebanyak 62 kecelakaan. Sedangkan Jateng berada di posisi kedua dengan 35 kecelakaan, dan Jawa Barat berada di posisi ketiga dengan 16 kecelakaan. Nah, ini merupakan data penunjang yang ketiga. Beberapa faktor penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Faktor yang terbesar adalah faktor karena faktor manusia sebesar 61% terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi. Kemudian 9% karena faktor kendaraan, dan 30% karena faktor prasarana dan lingkungan. Dan ini dihimpun dari data Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian pembahasan saya yang keempat ini merupakan solusi mengenai kecelakaan di jalan raya. Nah, solusinya adalah menggunakan APD atau alat pelindung diri. APD ini sangat penting digunakan ketika berkendara di jalan raya untuk melindungi kita dari kemungkinan kecelakaan dan menurunkan angka risiko kematian di jalan raya. Dan APD yang pertama dan wajib digunakan oleh pengendara motor di sini adalah helm, dan sudah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia mengenai pengguna motor yang diwajibkan untuk menggunakan helm. Kemudian yang kedua di sini ada jaket, kemudian ada celana, ada sepatu, dan juga sarung tangan.
Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.